Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan PPT dari materi pengaturan siklus sel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 08041382429103 dengan mata kuliah Biologi Sel. Poin yang pertama adalah latar belakang. Nah, yang pertama ini ada siklus sel. Siklus sel adalah proses penting bagi semua organisme yang menghasilkan pembelahan sel. Kemudian di sini dibagi menjadi dua tahap besar. Yang pertama itu mitosis dan interfase. Kemudian terdiri dari dua proses utama, replikasi DNA dan pembelahan kromosom. Kemudian regulasi siklus sel melibatkan siklin, CDK dan CKI. Kemudian ada tujuan penelitian. Siklus sel itu diatur oleh mekanisme molekuler yang kompleks, melibatkan protein-protein kunci seperti siklin, CDK, dan CKI. Siklin dan CDK itu bekerja sama untuk mengatur transisi fase siklus sel, sementara CKI itu menghambat aktivitas CDK. Jalur pengontrolan utama seperti P53 dan RB memastikan bahwa siklus sel itu berjalan dengan benar, dan bahwa kerusakan DNA diperbaiki sebelum sel melanjutkan ke fase berikutnya. Checkpoint seperti G1, G2, dan mitosis itu menjaga stabilitas genom dengan memastikan bahwa proses seluler berjalan dengan tepat dan bahwa kerusakan DNA diperbaiki sebelum sel melanjutkan ke fase berikutnya. Dengan demikian, mekanisme molekuler ini memastikan bahwa siklus sel berjalan dengan teratur dan bahwa genom tetap stabil. Materi berikutnya adalah metode penelitian. Poin yang pertama ini adalah jenis penelitian, telaah pustaka atau literatur review. Kedua ini ada fokus pada jalur molekuler, protein regulator, dan mekanisme kontrol siklus sel. Ketiga itu ada sumber utama, artikel ilmiah, dan buku-buku referensi molekuler. Keempat, data dikaji secara deskriptif berdasarkan referensi ilmiah yang relevan. Materi berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ini ada siklin diekspresikan periodik. Siklin diekspresikan secara periodik dan mengatur transisi fase siklus sel dengan berikatan dengan CDK. Kedua, CDK diaktifkan oleh siklin dan memfosforilasi protein target untuk mengatur transisi fase siklus sel. Ketiga, CKI menghambat kompleks CDK siklin untuk mencegah transisi fase yang tidak tepat. Jalur RB, protein RB tidak terfosforilasi meningkat E2F mencegah transkripsi gen fase S. Ketika RB difosforilasi, E2F dilepaskan dan ditranskripsi gen fase S diaktifkan, kemungkinan sel untuk melanjutkan ke fase S. Poin yang pertama itu ada jalur P53. Ketika DNA rusak, jalur P53 diaktifkan, memicu produksi P21 yang menghentikan siklus sel untuk kemungkinan perbaikan DNA. Kemudian yang kedua itu ada checkpoint. Terdapat beberapa checkpoint yang memeriksa kondisi sel sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. G1, memeriksa kerusakan DNA sebelum memasuki fase S. G2, memastikan replikasi DNA selesai dan tidak ada kerusakan sebelum memasuki fase mitosis. Kemudian ada spindle, memasukkan kromosom terpisah dengan sempurna selama mitosis. Kemudian yang ketiga ada ketidakteraturan. Jika mekanisme kontrol ini terganggu, risiko kanker meningkat karena sel-sel yang rusak dapat terus membelah tanpa kontrol, menyebabkan pertumbuhan tumor yang tidak terkendali. Kemudian bisa kita lihat gambar siklus sel berikut. Yang pertama ini ada DNA replikasi. DNA replikasi adalah proses pengadaan DNA sebelum pembelahan sel. Kedua ini ada mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk. Ketiga ini ada dua sel diploid. Dua sel diploid yang dihasilkan dari mitosis itu memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Nah, berikut adalah kesimpulan dari materi ini. Poin pertama yaitu siklus sel diatur ketat oleh kombinasi siklin, CDK, dan CKI. Kedua, P53 dan RB sangat penting menjaga integritas DNA dan mencegah kanker. Ketiga, gangguan pada regulator siklus sel, mutasi, proliferasi tidak terkendali. Keempat, pengetahuan tentang regulasi krusial dalam pengembangan terapi kanker. Berikut adalah daftar pustaka dari PPT berikut, kami mencari dari jurnal. Itu saja penjelasan PPT dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.